Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim taqullaha yaqulu qawlan sadida. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Peneragama Provinsi Riau, Pak Dr. Haji Gladi MPD, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Urais, Pak Pudidang Pakis, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siklus kehidupan manusia itu pertama bayi. Pada masa bayi ini manusia itu 100% tergantung kepada orang lain. Kita tidak bisa apa-apa pada waktu itu. Semuanya bergantung kepada orang lain. Jika ibunya sedang sakit, maka si bayi juga akan sakit. Jika ibunya merajuk, tak mau menyusukan anaknya, maka anak akan mati. Kalau ayahnya monggok, maka percaya ya kan? Monggok, aduh. Maka ada pengaruh kepada si bayi. Maka tergantung semuanya kepada orang. Itu masa bayi kita. Setelah itu masuk kepada fase anak-anak. Pada masa anak-anak ini, manusia mulai mengenal lingkungan. Dia tahu mana ayah, mana ibu, mana mama, mana papanya. Dia akan mencari kawan, dia mencari lingkungan, dia akan mencari di mana tempat bermain. Pokoknya dia akan berbuat sekehendak hati. Tidak akan memiliki resiko apa yang terjadi, baik atau tidak baik. Nampak air, mau mandi. Pokoknya tidak tahu apa akibat semua anak dalam. Itu masa anak. Habis masa itu, masuk ke remaja. Pada masa remaja ini, kita tuh situasi yang sangat rentan. Ini masa transisi. Dia ingin berbuat, dia tahu akibat dari perbuatannya, tapi ia lakukan juga. Pada masa inilah orang tua yang sangat kewalahan ketika anaknya berada pada masa remaja ini. Kalau ini sekarang tuh Gen Z itu. Mereka akan berbuat sesuatu yang kalau mereka sedang, akibatnya nanti dipikir ke belakang. Dia tahu itu akan membawa akibat yang tidak baik. Dan ini tantangan berat kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu. Anak-anak kita hari ini, terutama generasi Gen Z tadi, remaja, itu kalau intelektualnya bagus, bisa mengalahkan kita orang tuanya. Penguasaan IT-nya luar biasa bagus. Mantap. Tapi apa yang tidak mantap? Apa yang kurang pada anak-anak zaman sekarang? Yang kurang adalah etika dan adab. Etika dan adab anak-anak kita yang kurang. Contoh. Kalau dulu, bahkan sampai sekarang, kita lewat depan orang tua, kita membungkukkan badan. Sebagai adab, etika kita kepada orang yang lebih tua, membungkukkan badan kita. Coba tengok gini, anak muda ini kok lalu mau bawa dilanyau awak apa ni? Dilanyau dulu. Dilando kan dilanyau kan dilando. Itu sekarang putih seperti itu. Etika kurang, adab kurang. Apalagi adat enggak ada dah. Adat jauh sekali. Kalau kita kan pakai adat nih. Kalau di kampung jangan coba-coba mandi sama setapnya yang semondo.
sama ipar nggak boleh, itu larangan besar, itu nggak boleh. Sekarang nggak ada lagi, maka ada istilah dulu untuk anak sekarang ini. Kalau dulu di kampung rumah panggung itu ada beruti yang besar di tengah rumah, apa namanya, bahasa bondue, apa Indonesia bendur, bondue kan. Kini umah ndak bondue le, sompen ndak bapanggau le. Apa maknanya? Semua itu latar aja semua. Semondo lah ika. Nah, ini yang kurang. Pada saat ini pula lah sebagai orang tua, tanggung jawabnya luar biasa. Maka nanti ayah, maka nanti anak ketika anak seperti ini. Maka ini ayat tadi, hendaklah engkau merasa takut, gelisah, cemas, andaikan engkau meninggalkan generasi muda yang lemah. Diawali memang pada anak-anak tadi, kita mendidik mereka. Bapak Ibu, hari ini sebagai orang tua, kita sudah banyak yang kecewa. Sudah banyak yang kecewa oleh anak. Mengapa? Yang kita harapkan dari anak itu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kita sebagai ayah dan ibu. Tapi kadang-kadang sudah banyak yang kecewa. Mana kecewanya? Ayah kita, ibu kita, itu anaknya bukan satu, bukan dua. Banyak anaknya. Ya, ada 6, ada 7. Kadek beradik ada 7 orang, ada 8 orang kan, ramai. Bisa dia memelihara anak yang banyak itu. 6 orang, 7 orang bisa dipelihara. Kadang-kadang ayah telah tiada dipelihara oleh ibu. Bisa seorang ibu membesarkan, menyekolahkan anak yang 7 orang itu. Tapi ketika orang tuanya telah renta, anak yang 7 tidak mampu memelihara orang tua yang 1. Apa buktinya? Anak mengantarkan ayah atau ibunya ke panti jompo. Anaknya orang hebat, padahal dulu dibesarkan tidak pernah telantar. Begitu orang tua telah renta, anak pun tidak berbuat baik. Ini yang dikhawatirkan oleh Al-Quran. Jangan tinggalkan generasi muda kita yang lemah. Lalu apa yang kita harapkan ketika kita memiliki anak yang soleh itu? Sebenarnya tidak terlalu banyak. Tidak ada ayah ketika anaknya sudah sukses dipanggil, hai anakku, sekarang kita berhitung, ambil kalkulator. Sudah berapa banyak uang ayah yang kau habiskan? Boleh engkau sekolah sampai engkau bekerja. Tidak ada catatan itu sama orang tua. Tidak ada. Tapi nanti yang kita harapkan hanya sedikit saja. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma itu. Untuk mewujudkan itu ternyata bukan mudah. Bukan mudah. Ketika kita nanti syakaratul maut, kita butuh bisikan kalimat tauhid ke telinga. Siapa yang kita izinkan membisikkan itu? Anak. Karena dulu ketika anak lahir sudah dibisikkan oleh ayahnya dalam sanad azan dan iqamah, menanamkan nilai akidah kepada anak. Masuk bawa kalimat la ilaha illallah, besok juga membawa kalimat la ilaha illallah. Dulu dibisikkan, besok juga dibisikkan. Dulu dibisikkan oleh ayah, besok ketika ayah telah pergi dibisikkan oleh anak. Itu yang kita inginkan sebenarnya terlalu banyak. Tapi nyata dalam kehidupan, ketika ayahnya sakratul maut, anaknya tidak mampu membisikkan kalimat ini kepada telinga ayah dan ibunya. Alangkah sedihnya pada waktu itu. Maka sebagai orang tua ada hak dan ada kewajiban. Anak ada hak dan ada kewajiban. Hak ayah dan ibu baru bisa diterima ketika kewajiban telah ditunaikan. Telah diberikan kepada anak penanaman iman yang baik. La ilaha illallah. Begitu dulu ketika kita lahir. Sang ibu, ketika anak sudah lahir, kalau di kampung dulu kan pakai buayan, pakai kain panjang. Pakai buayan, talinya 2, kiri dan kanan. Diayun ke timur ke barat sambil bersenandung dalam bahasa daerah masing-masing. Kan isinya itu menanamkan akhlak kepada anak, menanamkan keimanan kepada anak. Kan dibuai itu.
Nah, la 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 kedibo itu. Nah, itu bedi. Talolo anak kan. Isinya itu menanamkan akhlak, etika, moral, iman ditanam ke anak. Tapi sekarang sudah berubah. Dulu buayan itu dari kain panjang, sekarang buayannya dari kain sarung, talinya satu. Baju juju kata itu maksud air kan betul gue gini kan. Dulu betul dulu. Kini betul talinya satu dari kain sarung. Jujur itu. Sehingga apa yang terjadi? Mato anak terbelalak. Sepandai-pandai bang keyboard masuk ke irama tadi, tidak masuk terus. Masuk. Coba. Ketika sakaratul maut kita inginkan, wahai anakku, engkau bisikkan kalimat itu ke telingaku, la ilaha, berangkat dengan husnul khotimah. Fardu kifayah pun menanti. Wahai bapak, ibu, pertanyaan batinnya, siapa yang bapak inginkan memandikan jenazah bapak? Pasti kita jawab, anakku. Ketika jenazah telah terbujur diangkat ke atas keranda pemandian, anak pun datang dari jauh. Tapi apa yang terjadi? Dia bukan ikut, tapi hanya berdiri di keranda pemandian, mempotret-potret. Ketika diminta, "Iya nak, mandikan jenazah ayahmu dan ibumu." Ustaz Jalaluddin. Ini bukan masalah hukum, tapi ini kewajiban seorang anak kepada orang tua. Tidak sanggup di saat itu anak memandikan ayah dan ibu. Batin mulai menjerit. Dan berdialog antara batin ayah, batin ibu dengan batin anak yang tidak bisa memandikan jenazah orang tuanya. Apa kata kita pada waktu itu? Wahai anakku, begitu nak engkau dulu lahir ke atas dunia, kami mandikan engkau nak. Engkau mandi dulu bukan di kamar mandi nak, tapi di ruang tamu. Ayah angkat baskom dengan air hangat, dimandikan di ruang tamu, di ruang keluarga, bukan di kamar mandi. 2 kali sehari paling tidak engkau nak kami mandikan. Kalau dihitung 2 kali sehari kali 1 tahun 365 hari. 1 tahun berarti 730 kali engkau kami mandikan. Dipotong 30 engkau sakit, engkau diimunisasi, badanmu tidak sehat, pilek segala macam. Tinggal 700 kali dalam 1 tahun engkau kami mandikan. Sampai umur berapa? Umur 5 tahun cukup nak. Berarti 700 kali 5, 3.500 kali nak engkau kami mandikan sampai umur 5 tahun. Waktu sampai masa pun tiba. Ayo nak, hutangmu 3.500. Engkau bayar 1 hari ini. Ayah enggak lunas seluruh hutang-hutangmu. Hutang siapa? 3.500 dibayar 1 lunas. Hanyalah hutang anak kepada ayah dan ibu. Mengapa sang anak tak bisa membayar hutang yang satu ini? Sedih luar biasa. Sedih. Lalu jenazah harus dikapani. Memandikan tidak bisa anak, apalagi mengapani. Lebih tidak bisa. Batin kembali berdialog kepada, wahai anakku, selesai engkau mandi nak, kami bersihkan badanmu dengan anduk yang bersih, yang harum, kami pakaikan baju kepadamu. Sudah berapa banyak ayah membeli baju untukmu nak, tidak terhitung. Kalau tadi engkau mandi 2 kali sehari, tapi ketika kami memasangkan baju kepada engkau, bukan 2 kali, sering sekali dah. Apalagi ketika engkau baru pandai berjalan, engkau melangkah 2-3 langkah, engkau terjatuh, ibu ganti bajumu, ayah ganti bajumu. Tidak terhitung berapa kali baju kami pasangkan kepadamu. Waktu sampai masa pun tiba, ayo anakku sayang, pasangkan baju ini kepada ayah dan ibu. Baju tidak berjahit, tidak ada lengannya, tolonglah engkau pasangkan baju ini. Tidak sanggup, Masya Allah. Alangkah sedihnya hati pada waktu itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.